Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rama Hidayati Hasbi dengan nomor NPM A1I020018, Program Studi Pendidikan Guru PAUD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi psikologi pendidikan mengenai pembelajaran dan proses kognitif. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran itu sendiri adalah perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Lihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Pembelajaran sebagai perubahan dalam perilaku. Behavioris berfokus pada perubahan yang bisa diamati. Nah, misalnya, cara seseorang merespons stimulus tertentu. Kemudian, pembelajaran sebagai perubahan dalam representasi atau sosial mental. Pakar kognitif sosial berfokus pada pembelajaran yang terjadi dengan mengamati orang lain. Nah, psikolog kognitif berfokus pada proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Nah, kita masuk ke asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Yang pertama, proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Proses kognitif itu sendiri adalah hal-hal spesifik yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan pelajari. Proses kognitif dapat memberikan efek besar pada apa yang dipelajari dan diingat secara spesifik oleh pembelajar. Implikasinya terhadap pendidikan adalah mendorong siswa untuk berpikir tentang pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Asumsi kedua, orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari. Membedakan antara sensasi kemampuan orang untuk mendeteksi stimuli di lingkungan dan persepsi tafsiran seorang atas stimuli tersebut. Nah, implikasinya terhadap pendidikan yaitu membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Asumsi ketiga, makna dikonstruksi oleh pembelajar bukan diambil langsung dari lingkungan. Proses konstruksi merupakan inti banyak teori kognitif tentang pembelajar, mengambil sejumlah potongan informasi yang terpisah dan menggunakannya untuk menciptakan pemahaman atau tafsiran atas dunia sekelilingnya. Teori kognitif yang memfokuskan pada cara-cara pembelajar pengetahuan secara kolektif disebut konstruktivisme. Asumsi keempat, pengetahuan dan keyakinan telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna dikonstruksi orang. Penyebab mengapa siswa yang berbeda dalam kelas yang sama mempelajari hal yang berbeda karena mereka memiliki kumpulan pengetahuan dan keyakinan yang berbeda ketika menafsirkan informasi dan peristiwa baru. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal telah diketahui dan yakini siswa tentang dunia. Asumsi kelima, perubahan pematangan dalam otak memungkinkan proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. Cara otak anak berubah seiring waktu. Perubahan tersebut merupakan penyebab utama anak-anak menjadi mampu melakukan proses-proses kognitif yang semakin efektif, rentang perhatian yang lebih lama, meningkatkannya kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi dan sebagainya. Asumsi keenam, orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Pembelajar harus menjadi partisipan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Pemrosesan kognitif dan konstruksi pengetahuan mensyaratkan sejumlah kerja mental tertentu yang akan kita bahas pada halaman-halaman selanjutnya. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Istilah memori merujuk pada kemampuan pembelajar untuk secara mental menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Istilah penyimpanan merujuk pada proses menempatkan apa yang mereka pelajari ke dalam memori sejak dari awal. Pembelajar jarang menyimpan informasi persis seperti yang mereka terima. Mereka melakukan pengkodean dengan memodifikasi informasi dengan suatu cara. Kita masuk ke sebuah model memori manusia. Memori memiliki 3 komponen kunci, sensory register, memori kerja jangka pendek, dan memori jangka panjang. Sensory register. Sensory register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang Anda terima, yaitu input. Lebih kurang dalam bentuk yang asli, belum dikode. Input visual disimpan dalam bentuk visual, input suara disimpan dalam bentuk suara, dan sebagainya. Sensory register memiliki kapasitas besar, dapat menyimpan sangat banyak informasi dalam satu waktu,
namun memori yang disimpan tidak bertahan lama. Memindahkan informasi ke memori kerja, peran atensi. Langkah pertama dalam proses ini adalah atensi atau perhatian. Apa saja yang diperhatikan orang secara mental untuk dipindahkan ke dalam memori kerja? Memberikan atensi berarti mengarahkan tidak hanya reseptor sensori yang sesuai di mata, telinga, ujung jari, dan sebagainya. Ketika pembelajar memberikan atensi, mereka hanya bisa memperhatikan sejumlah kecil informasi. Dengan kata lain, atensi memiliki kapasitas terbatas. Kemudian kita masuk ke karakteristik memori kerja atau jangka pendek. Memori kerja itu sendiri adalah komponen di mana kita tetap memusatkan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat selagi kita berusaha memahaminya. Nah, memori kerja juga merupakan tempat sebagian besar pemrosesan kognitif aktif secara aktual berlangsung. Informasi yang disimpan dalam memori kerja tidak bertahan lama, mungkin 5 atau 20 detik paling lama, kecuali orang melakukan sesuatu lain dengannya. Karena komponen ini disebut memori jangka pendek. Memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Proses menyimpan informasi baru dalam memori jangka panjang biasanya melibatkan pengambilan informasi lama yang sudah disimpan di sana karena secara temporer memikirkannya selama memori kerja. Yang kita masuk ke karakteristik memori jangka panjang, yaitu memori jangka panjang itu sendiri adalah tempat di mana pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Hal-hal yang telah mereka pelajari di sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang bertahan jauh lebih lama. Memori jangka panjang mampu menyimpan informasi sebanyak yang dibutuhkan pembelajar untuk disimpan. Kemudian kita masuk ke penyimpanan memori jangka panjang. Yang pertama, pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik dari sesuatu pada saat ini, sebelumnya, dan nantinya. Yang kedua, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan secara verbal oleh seseorang. Yang keempat, pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan seseorang secara sadar, namun mempengaruhi pikiran dan perilaku orang tersebut. Bagaimana sih pengetahuan deklaratif itu dipelajari? Pertama, pengulangan adalah proses kognitif di mana informasi diulang terus-menerus dengan cukup cepat sebagai salah satu cara mempelajari dan mengingatnya. Yang kedua, pembelajaran hafalan, yaitu mempelajari informasi dalam bentuk yang relatif tidak terinterpretasi tanpa memahami atau memberikan makna. Yang ketiga, pembelajaran bermakna adalah proses kognitif di mana pembelajaran mengaitkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Yang keempat, organisasi, yaitu proses kognitif di mana pembelajar membentuk hubungan di antara berbagai potongan informasi yang perlu mereka pelajari. Yang kelima, elaborasi adalah proses kognitif di mana pembelajar memperluas informasi baru berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui. Peran pengetahuan awal dan memori kerja dalam penyimpanan memori jangka panjang, yaitu yang pertama, membantu mereka menemukan apa yang paling penting dipelajari dan mengarahkan atensi mereka secara tepat. Yang kedua, membantu mereka memahami sesuatu. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi baru. Yang keempat, membantu mereka mengelaborasi informasi. Kita masuk ke pemanggilan memori jangka panjang. Yang pertama, satu ide mengaktifasi yang lain. Kedua, ide kedua mengingatkan pada ide ketiga, dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanggilan. Yang pertama, keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, latihan yang sering. Dan ketiga, petunjuk pemanggilan yang relevan. Mengapa sih pembelajar kadang sering lupa? Nah, ada 4 kemungkinan mengapa pembelajar kadang sering lupa. Yang pertama, kegagalan untuk memanggil kembali. Yang kedua, kesalahan rekonstruksi. Yang ketiga, interferensi. Yang keempat, kerusakan informasi. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.